Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mencatat surat Kahfi menurut catatan yang saya mengerti. Jadi surat Al-Kahfi ayat 1 ini memuji, segala puji untuk Dia yang menurunkan kitab. Jadi ini kitab yang diturunkan oleh pencipta manusia ini kepada abdinya. Abdinya ini orang yang mau menjalankan isi kitab, karena kita kan nggak ketemu sama pencipta kita atau nggak bertemu dengan nabi. Kita ini udah di generasi yang membaca kitab seperti yang disampaikan di 5 ayat pertama turun di Gua Hira. Di ayat 4 tuh Al-Lazi alamal bil qalam, yang mengajari dengan tulisan. Jadi abdinya adalah mereka yang membaca tulisan kitab yang telah ditulis oleh 4 khalifah, Abu Bakar, Utsman, Ali, yang mengacu pada kitab yang diterima khalifah pertama Adam alaihissalam di alam ruh, dan tidak ada kesalahan. Jadi ini jaminan kitab ini tidak ada kesalahan. Makanya sampai 15 abad ini tidak ada perubahan pada tulisan Arab ini aslinya ini. Lalu ayat 2-nya untuk menegakkan sebagai peringatan kesulitan. Jadi manusia ini akan banyak kesulitannya, dan menggembirakan orang yang beriman. Nah, beriman ini di ayat ke-3 dari Al-Baqarah. Itu beriman yang pertama kali diucapkan, beriman kepada yang gaib. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi. Beriman kepada yang gaib, yang amal baiknya ini ada annahum. Ini menyatakan bil ghaibi itu ini balasan yang baik. Jadi akan dapat balasan yang baik. Jadi misalnya keuntungan di sini, balasan ini keuntungan yang besar, ajron azima. Nah, pada ayat pada ayat ketiga ini ada kekal abadi bersama Dia. Jadi ini kan Dia abada, abadi, makisin. Jadi kekal abadi sebagai abdinya. Jadi kita dengan membaca kitab ini akan belajar kepada pencipta, yaitu di ayat ke-5 dari Iqra yang diterima di Gua Hira itu, alamal insan malam ya'lam, yang mengajari kita apa yang tidak kita tahu. Jadi kalau kita membaca kitab ini dan beriman kepada yang gaib dan berdisiplin dengan isinya, maka kita akan kekal abadi bersama yang menurunkan kitab ini, yaitu pencipta kita, Rabbikal ladzi khalaq. Dinyatakan di ayat kedua, ayat pertama yang turun di Gua Hira. Pencipta kita itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, menciptakan kita. Ini ayat keempat, dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata dia mengambil seorang anak. Jadi ini memang
banyak orang-orang yang senang mengkultuskan orang. Jadi mengkultuskan ciptaan Tuhan. Nah, kalau kita baca kitab ini tidak ada yang istimewa di mata pencipta itu. Kalau ada kebaikan dari seorang abdi itu untuk dirinya sendiri, nggak ada pengaruhnya untuk pencipta. Jadi pencipta memandang abdinya itu ya sebagai abdi, ya seberapa tinggi. Jadi kita ini bukan berbeda di agama, tapi berbeda tingkat. Seberapa tinggi kita berbuat baik, itu yang membedakan tingkat kita, bukan iman. Kalau imannya ini kan sama orang beriman, tapi amal baiknya yang berbeda. Ya, iblis itu beriman juga kepada pencipta, tapi amalnya yang salah. Nah, ini banyak sampai orang-orang tuh bilang bahwa pencipta itu punya anak. Ya, dia yang nyiptain kok dia jadi punya anak, itu kan logikanya nggak jalan. Jadi ini ada kepentingan dari orang-orang yang ingin mengatasnamakan kedekatan dengan Tuhan. Jadi disinilah mata rantai orang-orang yang memanipulasi kedekatan dengan Tuhan, dengan penciptanya. Padahal kedekatan dengan pencipta itu seberapa disiplin kita dengan petunjuk isi kitabnya gitu. Ya, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri sedikit demi sedikit dengan amal baik, dengan membaca kitab dengan artinya, biarin kita bisa menjalankannya, bukan sekedar kita mendengar cerita orang. Ya, cerita itu boleh, tapi kita akan bandingkan dengan data otentiknya kitab. Kadang ceramah-ceramah ini satu ayat aja kadang nggak ada yang dia sampaikan. Ada juga di pengantar khutbahnya bahasa Arab yang kita nggak dikasih tahu artinya. Ya, mudah-mudahan kita semua selamat. Ini hari kedua Isra, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha